Halo, selamat jumpa lagi dengan Ibu Vera Lai dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen Part 9, khusus kelas 11 SMA dan SMK. Sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kalau kami boleh belajar kembali walaupun secara jauh. Terima kasih buat video pembelajaran ini, dan biarlah video pembelajaran ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya untuk anak-anak didik kami kelas 11. Kami serahkan pembelajaran ini di dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita masuk lebih jauh, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Tuhan Yesus memberkati. Tema kita kali ini tentang dampak modernisasi bagi keluargaku. Bahan Alkitab terambil dari 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat 1 sampai dengan 12 dan Efesus pasal 5 ayat 22 sampai dengan 33. Indikator pelajaran. Pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian modernisasi. 2. Mendeskripsikan dampak modernisasi bagi kehidupan keluarga. Menjelaskan pengaruh modernisasi bagi kehidupan keluarga. Memaknai peran keluarga sebagai bejana tanah liat di tengah dampak modernisasi. Mengamati sikap keluarga peserta didik dalam menanggapi lajunya modernisasi. Pengertian modernisasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, modernisasi dimengerti sebagai sebuah proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan masa kini. Menurut J.W. Scroll tahun 1998 mengungkapkan bahwa modernisasi merupakan penerapan pengetahuan ilmiah pada semua kegiatan, bidang kehidupan, dan aspek kemasyarakatan. Aspek yang paling menonjol dari proses modernisasi adalah perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek yang tinggi. William Amor tahun 2003 mengungkapkan bahwa modernisasi adalah transformasi total kehidupan bersama dalam bidang teknologi, organisasi sosial, dari yang tradisional ke arah pola-pola ekonomis dan politis yang didahului oleh negara-negara barat yang telah stabil. Sedangkan Kuncharaningrat tahun 1996 mengungkapkan bahwa modernisasi adalah usaha untuk hidup sesuai dengan zaman dan keadaan dunia sekarang. Sedangkan Suryono Sukanto tahun 1998 mengatakan bahwa modernisasi adalah suatu bentuk dari perubahan sosial yang biasanya terarah dan didasarkan pada suatu perencanaan. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya modernisasi adalah sebuah proses pergeseran yang terjadi pada individu maupun masyarakat secara holistik, sesuai dengan tuntutan zaman modern yang di dalamnya mengungkapkan semangat untuk hidup, bersikap, berpikir secara efektif, efisien, praktis, sederhana, menghargai kehidupan, dan menghargai waktu. Berubahnya berbagai fungsi keluarga. Dampak yang paling mendasar dari modernisasi bagi keluarga adalah perubahan fungsi dalam keluarga sebagai berikut. Pertama adalah perubahan fungsi dalam bidang pendidikan.
Keluarga yang dahulu bertanggung jawab dalam melatih anak pada usia dini dalam hal fisik, mental, dan spiritual. Pada zaman modern, fungsinya sudah mulai digeser oleh lembaga-lembaga pendidikan anak usia dini. Keluarga yang dulu berfungsi memberikan pengetahuan tambahan dalam hal kognitif tentang pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah, kini fungsinya mulai digeser oleh lembaga-lembaga bimbingan belajar. Namun seiring dengan perkembangan yang terus berjalan, fungsi keluarga dalam bidang pendidikan mulai terlihat kembali dengan munculnya model homeschooling. Kedua adalah fungsi sosial anak. Keluarga yang dahulu bertugas untuk membentuk kepribadian anak, memperkenalkan pola tingkah laku, sikap, keyakinan, cita-cita, dan nilai-nilai yang dianut oleh sekelompok sosial masyarakat. Pada zaman modern, perannya mulai digeser. Peran keluarga tersebut sekarang diambil alih oleh lembaga-lembaga training yang menawarkan jasa pembentukan kepribadian, serta lembaga-lembaga konseling psikologis yang menawarkan jasa untuk mengetahui bakat dan minat melalui tes psikologi. Ketiga adalah fungsi perlindungan. Keluarga yang dahulunya bertugas untuk memberikan tempat yang nyaman bagi anggota keluarga dan memberikan perlindungan secara fisik, ekonomi, maupun psikologis bagi seluruh anggotanya. Pada zaman modern, fungsinya mulai digeser oleh lembaga-lembaga yang menawarkan jasa-jasa asuransi. Keempat adalah fungsi perasaan. Keluarga yang dahulunya bertugas memberikan rasa keintiman, perhatian, dan rasa aman yang tercipta dalam keluarga pada zaman modern, perannya sudah mulai digeser oleh babysitter dan daycare. Kelima adalah fungsi reaktif. Keluarga yang dahulunya berfungsi untuk mencari hiburan serta memberikan suasana yang segar dan gembira dalam lingkungan keluarga. Pada zaman modern, perannya sudah mulai digeser oleh media cetak, elektronik, dan media sosial. Dampak modernisasi bagi keluarga. Pengaruh positifnya. Modernisasi misalnya dapat membentuk anggota keluarga menjadi pribadi yang menerima dan terbuka pada hal baru. Pada umumnya, mereka berani menyatakan pendapat, menghargai waktu, memiliki orientasi pada masa depan. Pada umumnya, mereka menghargai adanya perencanaan dan pengorganisasian. Mereka juga memiliki rasa percaya diri, perhitungan, menghargai harkat hidup manusia lain, percaya pada ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menjunjung sikap imbalan harus sama dengan prestasi kerja. Cara mengembangkan iman generasi modern bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi, terutama banyak yang diakses oleh remaja dan pemuda. Sedangkan pengaruh negatif dari dampak modernisasi adalah membentuk seseorang untuk memiliki kecenderungan berpikir dan bersikap pragmatis, terlalu menggantungkan diri pada alat-alat modern. Bahkan modernisasi dianggap sebagai Allah. Modernisasi juga dapat menghilangkan fungsi-fungsi vital dari keluarga, juga berpotensi meningkatnya arus urbanisasi. Dalam kehidupan remaja dapat terlihat meningkatnya kenakalan remaja dan meningkatnya perilaku menyimpang pada remaja dan orang tua. Keluarga sebagai bejana tanah liat di tengah dampak modernisasi. Pada dasarnya keluarga sebagai tanah liat ini memiliki esensi bahwa keluarga memiliki sikap dan pemikiran yang tidak kaku, cenderung terbuka dan dapat menerima perubahan. Keluarga
dapat dan bisa dibentuk ulang oleh Tuhan untuk dapat menerapkan model tersebut. Pada intinya, masing-masing anggota keluarga harus menyadari bahwa mereka adalah insan-insan yang tidak sempurna, sehingga menyediakan diri untuk dibentuk oleh Allah dalam setiap tantangan. Dengan keterbukaan yang dimiliki tersebut, keluarga diharapkan dapat lebih menyerap semangat-semangat positif yang ingin dicapai oleh zaman modern. Melalui modernisasi, keluarga juga dapat memanfaatkan untuk sarana pengembangan iman. Di akhir pembelajaran, ada tugas siswa yang harus kalian kerjakan. Ada 4 soal yang harus kalian kerjakan di rumah masing-masing. Terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran ini, dan kiranya kita dapat menjadi berkat di tengah-tengah era modernisasi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pembelajaran kami pada hari ini. Biarlah firman ini, pembelajaran ini dapat memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk dapat menjadi berkat, menjadi tanda liat di tengah-tengah era modernisasi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.